pertemuan ke-16. Wa man alima dzalik wa lam ya'mal bihi fa huwa asirus syaitan. Ini ancaman ulama su ya, ulama su itu ulama yang kita bahas kemarin, ulama yang mementingkan dunia lupa pada akhiratnya. Dia itu lupa kalau dia itu posisinya adalah disuruh untuk mementingkan akhirat. Tapi berhubung dia itu kepentingannya yaitu duniawi, maka dia ya ulama isu ini takdimu ad-dunya wa la yahtamu bil akhirah, tidak mementingkan dunia tidak mementingkan akhirat, tapi dia itu mementingkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan akhirat itu abadi. Akhirat itu selamanya, dunia itu sementara. Tapi mereka jual ilmunya untuk kepentingan duniawi. Nah, ini. Nah, itu kita sudah jelaskan. Man alima dzalik, barang siapa mengerti, memahami, sudah berilmu, ya, walam ya'mal, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, fawa asirus syaiton, maka dia itu orang yang disebut dengan tawanan, orang yang dibelenggu oleh syaitan. Orang yang dibelenggu oleh syaitan. Bagaimana orang dibelenggu? Ya, namanya dibelenggu itu seperti sapi. Sapi itu kalau hidungnya itu dikasih tampar, dia itu akan ikut kemana saja oleh yang membelenggu. Oleh karena itu kita ini ya, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu dan mengetahui, kalau sudah mengerti seperti ini, akhirnya hati-hati. Akhirnya kita itu waspada. Begitu kita mulai berpikir tentang materi, kadang Allah mengingatkan kita. Nah, orang yang seperti ini insya Allah selamat. Apalagi dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ustadz dan sebagainya, insya Allah ada yang mengingatkan. Man alima dzalika wa lam ya'mal bihi fa huwa asiru syaitan. Maka sesungguhnya orang tersebut adalah asir syaitan. Faqad ahlakatu syahwatahu. Maka ya, maka orang yang tadi itu sungguh dia telah dirusak oleh nafsu syahwatnya. Memang nafsu itu selalu mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada hal-hal yang buruk. Nafsu tanpa ada setan pun itu ya, nafsu tanpa setan pun itu kecenderungannya melakukan perbuatan yang tidak baik. Apalagi ada yang mengomporinya, apalagi ada yang namanya itu setan yang tugasnya sejak diciptakan yaitu memberikan mengompori. Setan itu tugasnya mengompori, membisiki. Ya, kita itu tidak ingin. Kadang itu tiba-tiba ada yang mengompori, akhirnya jadi pingin, akhirnya terjerumus. Sama, orang berilmu ya seperti itu. Kadang berilmu itu tiba-tiba kok hasilnya gede ya. Akhirnya ada manajemennya, setelah itu ada nilainya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah menjadi seperti itu kan, kata orang Malang itu ayahab ilakes. Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Terus wa man qatada bihi halak. Wa man qatada bihi halak. Dan orang yang seperti ini binasa nanti. Wa man qatada bi wa kaifa addu min hizbil ulama min hadi darajat. Ini talra ini khairu tal. Min hadhihi darajat. Dan barang siapa yang mengikuti setan maka pastilah binasa, dan mana mungkin orang yang berkedudukan seperti itu dimasukkan ke dalam golongan para ulama. Ya nggak mungkin.
Ini tujuan orientasinya mengajar itu jabatan, orientasinya mengajar itu kedudukan, orientasinya mengajar itu ketenaran, orientasinya mengajar itu misalkan wanita atau wanita mencari pasangan. Ada saja. Nanti kalau sudah tenar, maka dikeruputi wanita, akhirnya semuanya dirayu untuk menjadi istri pertama, kedua, ketiga, dengan alasan apa? Ini sunnah Nabi loh. Kamu kalau nggak mengikuti sunnah Nabi rugi. Oh, itu aslinya loh dia itu yang ingin menikah lagi. Nah itu karena apa? Ya untuk menaklukkan pasangan, untuk pokoknya itu, orientasinya duniawi. Nah, kalau mau nikah, nikah saja. Jangan kemudian, oh ini sunnah Nabi, kalau nggak sunnah Nabi kamu tidak bahagia. Enggak, itu padahal nafsunya yang berbicara. Kalau nikah, nikah saja. Nah, karena apa? Ingin menyelamatkan nafsunya. Itu lebih bagus daripada dikembur-kemburkan sunnah Nabi, padahal yang berbicara adalah syahwat dan birahinya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan ilmunya, ketenarannya, sehingga orang ditundukkan. Dan ini ilmu yang paling berat untuk menghadapi yang seperti ini. Apa namanya? Orang kalau sudah terkenal, orang yang sudah berilmu itu pasti akan mendapat gangguan yang seperti ini, ya, gangguan seperti ini. Maka eh, kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan ilmu, tapi sesungguhnya dia itu untuk kepentingan syahwatnya. Ini disebut dengan orang yang terbelenggu oleh setan dan dia terjerumus pada syahwatnya, dan ini tidak termasuk atau digolongkan para ulama. Apa berarti tidak boleh mengajar mendapatkan sesuatu? Boleh, boleh, tapi bukan orientasi. Bukan orientasi. Apakah tidak boleh kita itu ingin mendapatkan kedudukan? Boleh. Nabi Sulaiman itu kaya raya, tapi menjadi seorang raja. Nabi Yusuf itu gantengnya itu tidak ketulungan, tapi menjadi, ya, menjadi bagian di negeri Mesir pada waktu itu, menjadi pemimpin pada waktu itu. Tapi kalau kita sudah merasa baik, merasa kuat, memegang jabatan, itu silakan. Berarti kita memegang amanah yang sangat tinggi. Ya, seperti Nabi Sulaiman, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Dawud. Bahkan eh, siapa namanya? Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu berbeda. Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda. Umar bin Khattab itu, ya, ketika menjadi seorang khalifah itu dipilih orang-orang, ya, orang-orang yang dulu ikut perang Badar, orang-orang yang ikut pokoknya apa namanya, orang-orang baik lah diberi kedudukan. Sedangkan Umar bin Khattab itu beda. Apa namanya? Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar berbeda. Umar bin Khattab itu orang yang dulu pernah ikut perang Badar, itu dipecat. Seperti siapa? Kali, ya, pecat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu juga memilih orang-orang yang baik untuk menjadi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadang perbedaan itu menjadi rahmat. Khalid bin Walid, kali Umar bin Khattab apa namanya, dipecat. Tapi ya tidak marah, karena Khalid bin Walid waktu itu berpikirnya begini, saya ini menjadi panglima perang itu bukan karena apa-apa, tapi karena ini adalah hikmah terhadap agama Allah dan itu adalah perintah Rasulullah, nggak pernah sakit hati. Wah, coba kalau sekarang, wah, dipecat ya sakit hati. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang Ansor yang sudah lama berjuang, orang Ansor yang sudah lama mengikuti Nabi, ketika menjadi pengikut Nabi tidak diberi apa-apa, sementara orang yang baru masuk Islam diberi banyak harta. Tujuannya apa?
agar tetap dalam hati orang Ansor itu heroik, berjuang, berjuang bukan karena materi, tapi karena cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini kalau sudah imannya mapan, misalkan orang berilmu jadi pejabat ya jujur, jadi bupati ya adil, ya, jadi apapun itu tetap akan memegang amanah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi ulama tetap akan mengamalkan ilmunya walaupun dimanapun dia itu berada. Mudah-mudahan kita semua, walaupun nanti anak kita menjadi ulama, ya tetap istiqomah di dalam beribadah dan berdakwah dan mengajarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjutkan. Nah, ini ancaman ancaman hatinya orang yang ancaman hati yang hatinya itu tidak baik. Orang seorang ulama apa? Ini sebagaimana Nabi Daud alaihissalam berdoa. Ya, apa Nabi Daud alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu. Allah beriman kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, wa qala fi munajati Daud ya. Nabi Daud itu pernah munajat. Ini atadri man asna bil alim idza utara syahwatu ala mahabbati. Nah, Nabi Daud ya, tahukah engkau apa yang aku lakukan kepada orang alim jika ia lebih mencintai syahwatnya daripada aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ancaman terhadap orang berilmu ketika mencintai dunia lebih lebih tinggi daripada mencintai aku? Dia itu mementingkan syahwatnya, haramkan dia dari kenikmatan bermunajat kepadaku. Ini pernah kita bahas di kitab Al-Hikam. Apa namanya, siksaan yang paling berat bagi orang yang berilmu, dicabutnya kenikmatan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, baca Quran, tapi garing. Apa? Tidak ada rasanya sama sekali. Wong kita makan kurang bumbu saja itu rasanya nggak enak. Ini munajat kepada Allah tidak ada rasa sama sekali. Kenapa tidak ada rasa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bacaan Al-Qur'annya, sholatnya justru melahirkan kesombongan bagi dirinya. Ini nih gue nih sholat 5 waktu, gak pernah putus dari berjamaah. Nah dia itu sholat tapi kehilangan esensi dari sholat. Oh, itu kan bahaya. Lu kok bisa seperti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibarat orang masak, ya masak enak tapi dicabut rasa nikmatnya, kan nggak enak. Maka makanan lezat apapun kalau sudah dicabut rasa nikmatnya, bukan berarti makanan tidak enak, tapi lidahnya itu di apa eh, dihilangkan rasanya. Ini ulama banyak ilmunya, tapi ketika belajar, ketika mengamalkan ilmunya, ketika sholat, ketika puasa, tidak ada rasa sama sekali. Kenapa? Sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dia sudah berusaha sholat 5 waktu, berusaha zikir, tapi tidak ada rasa sama sekali. Oh, itu kan bahaya. Oh ini ayah pilakes ini. Oh, itu pokoknya nggak enak pokoknya. Ini pokoknya siksa, ini termasuk siksaan yang paling berat bagi seorang yang berilmu, dicabut itu. Misalkan punya punya pasangan ganteng atau cantik tapi tidak tertarik sama sekali, itu kan tersiksa. Gimana saya kok melihat itu karena saya, oh itu kan tersiksa. Duh, gimana nggak tersiksa? Tidak ada rasanya apa namanya ketertarikan. Padahal orang itu, mah istrimu itu cantik, istrimu itu, saya tidak melihat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita tidak mau seperti itu. Kalau perlu kita memohon kepada Allah agar supaya diberi rasa. Setiap kalimat yang keluar itu ada rasanya. Misalkan kita zikir hasbunallah, itu ada rasanya. Rasa itu muncul dan akhirnya kita bisa menikmatinya. Nah, ini firman Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam.
Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang dicabut, tapi malah ditambah rasanya. Nah, ini disebut ya, harrimahu ladzida munajati. Diharamkan kelezatan munajat kepadaku, tanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Dawud, la tas'alanna an aliman qad askartahu ad-dunya. Wahai Nabi Dawud alaihissalam, jangan tanya kepadaku tentang seorang alim, orang yang telah dimabukkan oleh dunia sehingga dia menghalangimu dari jalan mencintai. Dihalangi, nggak bisa mencintai. Nggak bisa mencintai. Makanya siksaan yang paling berat bagi seseorang itu tatkala tidak bisa merasakan, ya. Orang pencinta kuliner tapi tidak bisa merasakan nikmatnya kuliner. Itu tersiksa. Tersiksa sama sekali. Orang pencinta lagu oleh Allah ditutup telinganya, nggak bisa mendengar. Itu tersiksa. Orang yang mencintai keindahan alam semesta, tapi dia itu diberikan kebutaan. Itu tersiksa. Kemudian orang yang suaranya indah, kemudian oleh Allah dicabut keindahannya itu tersiksa sama sekali. Maka kita ini alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa menikmati pandangan karena kita punya mata dan kita yakin yang bisa memberikan rasa nikmat itu adalah Allah. Kita bisa merasakan kenikmatan makanan apapun karena lidah kita sehat, kita harus ingat itu yang beri adalah Allah. Kita bisa menikmati suara merdu ya, suara merdu sholawat, suara merdu ada yang suka lagu religi. Itu kita bisa menikmati karena apa? Karena sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa menikmati apapun itu karena di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kenikmatan itu bukan hanya di dunia, kenikmatan itu terbawa ke akhirat. Oleh karena itu para ulama yang sesungguhnya itu tatkala nanti masuk surga, mereka itu tanya kepada Allah, ya Allah, masihkah aku diberikan kesempatan untuk menikmati bersujud kepadamu? Nah, coba kalau yang sekarang kita ini, itu kira-kira masuk surga itu sudah lupa di surga. Langsung, mana saya mau minta bidadari. Apalagi yang istrinya cerewet, istrinya itu ngamukan, istrinya itu apa, itu sudah lupa semuanya, lupa dengan istrinya, lupa dengan sang pemberi nikmat itu. Tapi kalau ulama yang sesungguhnya, kelezatan di dunia itu tidak ingin terlepas, bahkan meminta sampai di akhirat pun terasa lezat. Bahkan di alam barzah pun mereka itu tetap menikmati kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya Dawud, idza ra'aita taliban faqul lahu khadiman. Wahai Nabi Daud, apabila engkau melihat orang yang pencuri ilmu, maka jadilah engkau sebagai pelayan. Nah, ini dituntut kalau ada orang mencari ilmu, ya, orang suka ilmu, maka layanilah dia. Jangan kemudian ada orang mencari ilmu, kamu berani berapa? Kita harus menjadi pelayan. Kita selamanya akan menjadi pelayan ilmu. Maka ada namanya itu khadimul ilm, menulis, mengajar dimanapun dan kapanpun. Saya teringat guru saya dari Suriah, beliau cerita, ya, beliau itu cerita tentang almarhum Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili itu kedatangan 2 orang tamu. Tamu itu berkata begini, Syekh,
saya ini ingin belajar kepada engkau. Kemudian Syekh Wahbah Zuhail itu bilang, wallahi saya itu tidak punya waktu kecuali jam 11 malam, ya, itu waktu saya yang kosong. Jam 11 itu yang kosong. Kalau kamu mau, setiap jam 11 kamu menunggu saya di depan pintu. Nah, rupanya kedua orang yang bertanya ini betul-betul ingin belajar. Setiap jam 11 datang ke rumahnya dan ditunggu dan belajar. Karena apa? Syekh Wahbah Zuhaili ingin menjadi orang yang khadim al-ilmu. Pelayan ilmu. Nah, guru saya, namanya Kiai Ihya Ulumuddin, bercerita tentang gurunya Said Muhammad Ali Al-Maliki di Mekah. Ketika beliau itu diberikan kesempatan mengajar di rumahnya di Rusyaifah di Mekah Al-Mukarramah, itu siang, malam, pagi, sore itu ngaji. Bahkan sampai haji pun di Arafah itu membaca kitab Bukhari. Sampai apa? Begitu cintanya kepada ilmu. Nah, itu kalau zaman sekarang itu masih banyak ya, di pondok pesantren pagi ngaji, sore ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Bahkan ada seorang kiai itu yang ngaji kitab Hikam itu jam 1 ke atas. Ini nggak tahu apa-apaan seperti ini. Karena apa? Ya karena mereka itu menjadi khadimul ilmu. Kalau kita itu disediakan ilmu pun kadang tidak disantap. Karena apa? Karena perutnya sudah penuh dengan makanan sehingga bawahnya itu ngantuk, bawahnya ngantuk. Nah, kita pokoknya yang biasa-biasa saja ya, proporsional ya, belajar sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Jangan sampai kita belajar tidak sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Apa? Memaksa, misalkan sudah tua, umurnya 70 tahun, tidak punya perangkat ilmu bahasa Arab, tidak punya perangkat ilmu nahwu, ilmu sorof, tidak punya perangkat ilmu balaghah, apa namanya, ngotot belajar tafsir. Wah, ini juga bukan tidak boleh, tapi perangkat otaknya itu sudah tidak cukup untuk memahami ilmu tafsir. Harus menghafalkan sekian ribu mufradat bahasa Arab, ya harus atau vocabulary, harus memahami ilmu nahwu, misalkan fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar, itu sendiri sudah. Maka untuk yang sudah, ya pokoknya seperti obat itu kan harus disesuaikan dosisnya. Kalau terlalu banyak itu bisa apa namanya, bisa membahayakan. Kalau seperti kita ya sesuaikan dengan rohani kita, kebutuhan kita, dan insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah ini kalau perlu kita menjadi khadimul ilmi, menjadi pelayan ilmu. Kemudian berikutnya, ya, fakun khadiman ya Dawud man radda ilayya hariban katab jahidan. Wahai Dawud alaihissalam, apabila, ya, hai Daud, barang siapa dikembalikan kepadaku dengan berdiri, aku menetapkan sebagai syahid. Ini man rada ilayya hariban katabna, tetap mencari ilmu. Maka orang yang mencari ilmu itu ketika mati dalam keadaan syahid. Waman katabtu syahidan lam adibu bin nari abada. Dan barang siapa mati dalam keadaan syahid, selamanya aku tidak menyiksanya. Maka kita ini apa namanya, untuk mengingatkan kepada kita menuntut ilmu, ya belajar kitab Ihya ini atau belajar apa saja, ditekankan dalam hatinya, ya Allah, aku menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepadamu. Innamal a'malu binniyat. Maka kalau niat kita benar, misalkan ya, kita kan belum hatam, kemudian meninggal dunia, itu insya Allah mati dalam keadaan syahid. Katanya begini disebutkan, barang siapa mati dalam keadaan syahid, waman katabtu syahidan, aku takdirkan, aku catat dia mati dalam keadaan syahid, apa janjinya? Lam u'adzibhu bin nari abada, aku tidak akan menyiksa
selamanya di neraka. Artinya apa? Dia selamat dari siksa api neraka. Nah, hadisnya banyak. Man salaka tariqan yabtaghi fihi al-'ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat untuk menuntut ilmu, maka dia itu sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita yang di dalamnya membahas tentang ilmu, tentang halal haram, tentang zikir, tentang apa saja masalah ilmu Allah, ya tempat itu disebut dengan seperti apa namanya, raudhah. Raudhah itu apa? Taman surga. Bahkan malaikat sering datang ke tempat tersebut. Nah, kita harus bersyukur. Makanya madhab yang disampaikan oleh Imam Ash-Shadili itu kalau kita bisa ngaji, kita bisa belajar, hati kita tuh harus bahagia. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa berkumpul belajar, ini adalah karuniamu yang terbaik sehingga aku bisa mengenal dirimu. Itu ajaran dari Imam Ash-Shadili diajarkan kepada muridnya, yaitu Imam eh, Al-Mursi, yang diajarkan lagi kemudian kepada Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dan itu ada kaitannya erat dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kita lanjutkan. Wa kadzalika qala Al-Hasan. Syekh Al-Hasan berkata, uqubatul ulama, siksanya, bahwasanya hukuman terhadap al-ulama, ya, ulama yang jelek tadi itu, mautu apa istilahnya, mautul qalbi, hatinya itu mati. Ya, kalau hatinya mati itu kalau sudah sarafnya putus, ya orang kalau sudah sarafnya putus, lidah misalkan urut, itu makanan apapun yang nikmat nggak ada terasanya. Tangan kalau sudah sarafnya putus, itu tidak apa, tidak terasa sama sekali. Ya sama dengan orang yang kena anestesi itu nih, di apa namanya, ya apa di anestesi apa namanya, di bius. Bayangkan kita dibius, bisa merasakan apa enggak? Enggak bisa. Tubuh kita, perut kita kalau sudah dibius, itu walaupun dirobek-robek nggak akan terasa. Dibuka isinya apa? Sama. Hati manusia kalau sudah cintanya terhadap dunia itu di atas segala-galanya, lupa kepada Tuhan yang memberi ilmu, itu nanti mautu al-qalbi. Hatinya itu mati. Ya, bahasa sekarang itu tidak peka, ya, kepekaan sosial itu tidak ada. Oh, sudah tahu banyak orang melarat, orang tahu kelaparan, malah dia itu mengumpulkan beras untuk menjadi masa depannya. Sudah tahu, ya, sudah tahu bahwa bensin itu langka, malah dia itu membeli bensin dimanapun untuk dikumpulkan. Sudah tahu kalau apa namanya, bahan pokok itu tidak ada, malah ditimbun di gudangnya. Itu karena apa? Sudah mati hatinya. Ulama juga seperti itu. Kalau mati hatinya, itu tidak punya kepekaan. Maka salah satu siksaan seorang ulama adalah yaitu mati hatinya. Dan itu yang matikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia itu makan apapun tidak ada rasanya sama sekali. Padahal kalau kita makan itu kan ada hak lidah. Apa hak lidah itu? Kenyang. Apa namanya? Rasa. Jadi makan itu sebenarnya ada hak lidah, ada hak perut. Kalau hak lidah itu rasanya harus kita betul-betul menikmatinya. Kalau perut itu kenyang. Ya, kalau kita makan apa namanya, tiba-tiba kenyang kan nggak enak. Nggak makan tiba-tiba perutnya kenyang tiap hari, sama dengan di infusnya kan nggak ada rasanya. Itu namanya mati hatinya. Mudah-mudahan kita tetap hidup, ya, lidah kita hidup, hati kita hidup, mata kita hidup, semuanya hidup, dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mautul qalbi talbud dunya bi amalil akhirah. Itu matinya hati, yaitu menyimpan adalah apa namanya, menyimpang hatinya, dan kematian hati yang dimaksud ialah mencari kesenangan dunia dengan apa? Menukarnya
menggunakan akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya kita bersyukur kalau ada orang mengingatkan kita. Kamu kalau belajar jangan karena duniawi. Alhamdulillah. Berarti ada yang sayang kepada kita. Kemudian, masih terusnya ini. Ini teruskan, lanjutkan. Ada pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, "Idza ra'aitum al-alima," ketika kalian semua melihat orang alim, muhibban lid-dunya, hatinya itu cenderung ke dunia, fattahimu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yahudu fima uhib. Apa katanya Umar bin Khattab? Apabila engkau melihat seorang alim berilmu yang mencintai, maka tuduhlah dia sebagai orang yang membahayakan agamamu. Karena sesungguhnya setiap orang yang mencintai sesuatu, ia selalu menyelami dan menekuni apa yang dia cintai, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngendikannya Umar bin Khattab. Terus kalau kita melihat orang kaya, gimana? Kita harus bersyukur. Karena zaman Nabi itu kita juga menemukan siapa? Utsman bin Affan konglomerat sejak remaja, Abdurrahman bin Auf juga konglomerat, Talha bin Ubaidillah konglomerat, kemudian ada yang melarat, siapa? Yang melarat termasuk Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, ada lagi yang melarat, siapa namanya? Sahabat Jabir, ya. Banyak yang melarat zaman Nabi Muhammad. Yang kaya juga banyak. Umar bin Khattab termasuk yang zuhud. Umar bin Khattab itu kalau saya baca di kitab yang ditulis oleh Haikal, Sirah Nabawiyah, itu Umar bin Khattab ini, cara Umar bin Khattab, ini ijtihadnya. Kalau makan, itu makanan yang paling nggak enak. Nah, kalau di ibarat kata itu, kalau zaman sekarang itu milih makanan yang apa namanya, gaplek, ya, karak. Pokok cari makanan yang nggak enak. Beliau itu punya kekhawatiran, nanti kalau saya makan enak, saya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bajunya itu pilih baju yang jelek-jelek. Itu Umar bin Khattab. Tapi Utsman bin Affan beda. Beda. Oh, ini apa namanya, pelente sejak muda itu konglomerat. Jadi kalau makan itu yang enak-enak. Tapi perlu diketahui Utsman bin Affan itu kalau sholat, oh itu satu rakaat tapi khatam Al-Quran. Nah, ini kan artinya apa? Menjadi orang kaya selama dia itu mampu, itu tetap bermanfaat, menjadi orang melarat itu tetap bermanfaat dan tidak menjadi orang yang tamak. Maka Umar bin Khattab itu mengecam tentu saja orang-orang yang ulama yang kemudian mereka itu fokusnya mencari dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kaya raya ya tentu saja boleh, seperti Imam Al-Laitsi, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, ya, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syaibani, kemudian masih banyak yang lain. Justru orang-orang yang kaya seperti ini memberikan kontribusi kepada banyak orang. Sehingga para ulama yang saya sebutkan dan juga sahabat yang saya sebutkan itu justru mau bisa berbagi sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak dikatakan ulama su, tapi ulama akhirat yang mementingkan akhirat. Menjadi orang kaya, kekayaannya jadi kendaraan menuju surga. Menjadi pejabat, jabatannya itu bermanfaat. Keputusan-keputusannya tidak merugikan rakyat, justru memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Jadi insya Allah semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan waktunya kepada Kang Hasan. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sebelum ke tanya jawab, ini menarik Ustaz. Bagi kita ya, setiap kita kan memiliki kapasitas keilmuan kita masing-masing. Apakah kita juga dikategorikan sebagai ulama gitu Ustaz, pada kapasitas keilmuan kita masing-masing? Apakah seorang ibu kah, ataukah seorang karyawan ataukah seorang atasan,
kemudian dia ya melakukan pekerjaannya tapi atas dasar bukan untuk memberikan ilmu gitu, tapi atas dasar dia dibayar, atas dasar mungkin dia mendapatkan popularitas. Ini kan mungkin batasannya, kalau saya lihat di slide ini kan batasannya kita tertuju kepada titel seorang ulama gitu. Tapi mungkin nasihat ini juga sampai kepada kita gitu Ustaz, dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi implementasinya kepada kita masyarakat awam ini dengan kalimat ini seperti apa gitu Ustaz? Terima kasih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap orang itu adalah pengembala dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi yang digembalanya. Artinya seorang ibu itu akan ditanya bagaimana dia itu menjadi ibu rumah tangga. Seorang guru dia itu akan ditanya bagaimana mengajar. Kemudian seorang profesionalisme itu juga akan ditanya. Maka profesinya masing-masing itu akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka lebih luas lagi kalau dia itu bupati, bagaimana dia itu memimpin, bagaimana rakyatnya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu dilatih menjadi khalifah, dia itu keliling menemukan orang yang melarat, yang tidak makan, kemudian ditanya, kenapa Bu tidak makan? Ini Umar bin Khattab ini menjadi seorang pemimpin, saya kelaparan. Dia langsung pulang ke Baitul Mal, mengambil satu karung ya, satu karung makanan, kemudian diangkat sendiri dibawa karena apa? Dia itu merasa harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang juga sama, dia akan tahu jawab bagaimana proses dagangnya. Pengajar juga seperti itu. Jadi profesional. Nah, ini seorang ulama ya yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi ilmunya itu digunakan untuk kepentingan ketenaran, kepentingan jabatan, kepentingan materi, kepentingan mencari pasangan, dan itu bukan karena Allah tapi mengikuti hawa nafsunya, maka dia disebut dengan asirus syaiton, yaitu orang yang dibelenggu oleh syaitan. Nah, ini kapasitasnya masing-masing ya. Ya, Itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. ya. Baik Ustaz. Sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh diketik di kolom chat. Berarti sekali lagi mungkin Ustaz sebagai pengingat-pengingat diri nih untuk kita semuanya. Berarti kategori orang yang yang tujuannya itu adalah dunia, yang ini saya tadi mengulang-ulang bacaan ini ya, yang akhirnya kalau saya membaca, sesungguhnya setiap orang yang mencintai sesuatu selalu menyelami dan menekuninya yang dicintainya. Berarti kalau kita uh, tadi cinta kepada dunia itu, khawatir apa yang kita tekuni itu untuk dunia gitu, Ustaz. Nah sekarang pertanyaannya, batasan seperti apa cinta dunia itu yang dimaksudkan di sini, Ustaz? Apakah gambaran detailnya gitu, apa yang kita bisa lihat bahwa seorang itu terlalu hubud dunia gitu, terlalu mencintai dunia. Kan boleh kita mencintai dunia tapi batasannya seperti apa gitu Ustaz. Sambil menemani ya Bapak Ibu yang mau ngetik di kolom chat dengan pertanyaan, karena tadi saya lihat belum menemukan yang bertanya. Mungkin tadi Ustaz yang ingin saya konfirmasi, silakan Ustaz. Terima kasih. Di dalam kitab Al-Hikam itu juga disebutkan orang itu akan tertutup ya, orang itu tertutup, tidak bisa melihat Allah padahal ada dalilnya, ada argumentasinya. Nah, misalkan kita sudah bawa map tapi kok tersesat. Map itu kan jelas. Ya. Map itu dalil, jalan menuju. Kok tidak tahu Allah alam semesta ini wujud adanya Allah, tapi kok malah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita sedang tertutup. Nah, kita ini ya, mencari dunia, menyelami dunia, kok dunia itu menjadi penutup kita, malah kita tidak tahu kepada Allah sang memberi dunia, sang memberikan harta. Berarti hati kita itu tertutup.
Oleh karena itu, kalau orang yang sudah menekuni dunia, tapi dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sedang ditutup oleh Allah. Kenapa ditutup? Karena orang itu sudah fokusnya pada dunia, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi dunia. Itu namanya penutup hati, penutup batin itu ya dunia itu sendiri. Kok bisa? Ya karena dunianya tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya ya fokus pada dunia itu. Nah, ini biasanya orang kafir memang seperti itu. Kalau kita orang Islam itu kan tidak demikian, ya. Seburuk-buruk orang Islam kaya itu biasanya tetap sholat, puasa, tetap mereka itu mengeluarkan zakat walaupun kadang itu direka-reka, tetap. Cuma kualitasnya itu tentu berbeda ya dengan apa namanya, dengan kafir yang permanen. Orang kafir permanen itu karena mereka berpikirnya ya dunia. Makanya kemarin ada diskusi dengan teman-teman, kenapa sih orang Islam itu bisa kaya sampai sekian itu? Ya memang fokus mereka itu dunia. Kalau kita itu fokusnya kan akhirat, sehingga mencari dunia pun akhirnya tujuannya untuk akhirat. Dan kalau tanya batasannya, selama tidak menjadikan kita keluar dari koridor Islam, koridor iman, koridor ihsan, maka kita masih ditolerir. Lebih-lebih kemudian kalau kita itu mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Nah, itu seperti Utsman bin Affan udah, Abdurrahman bin Auf. Jadi hartanya nggak tahu jumlahnya, tapi begitu Rasulullah putus sudah ambil semua ya Rasulullah. Nah, seperti itu untuk berjuang. Orang berilmu juga sama, ilmu apapun itu untuk berjuang, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tersebut ya. Kita punya profesi, profesi kita ya untuk mengangkat derajat Islam lebih mulia. Insya Allah kita kan ada landasan ilmunya, sehingga insya Allah sudah sesuai dengan jalurnya. Jadi kerangka berpikir kita itu sudah dibenahi melalui pengajaran kitab Al-Hikam yang selama 2,5 tahun. Insya Allah kita sudah sesuai lah. Kalaupun kemudian melenceng-melenceng dikit ya karena kita manusia segera kembali. Karena ya mau tidak mau kita namanya manuso. Menungso itu apa? Menus-menus di sini tuso. Nah, itu jari orang Jawa gitu. Ya, baik, jelas Ustaz ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terhindar ya dari apa yang dimaksudkan dalam kalimat ini. Menjadi orang yang menekuni sesuatu yang dicintai tapi tujuannya bukan untuk agama gitu, tapi untuk kepentingan ego kita sendiri. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, mohon pencerahan. Di tahun politik terlihat sekali para penguasa atau politikus memanfaatkan para ulama untuk mendapatkan dukungan. Sebagaimana orang awam, saya kadang bingung ulama yang mana yang harus dijadikan panutan. Ya, Ustaz menjawab kebingungan ini silahkan boleh dikelirkan ulamanya kategori. Terima kasih. Ada seorang ulama besar, pendiri NU namanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ada tiga tempat tokoh itu yang cara pandangnya berbeda. Pertama Kiai Wahab Hasbullah dan yang kedua adalah Kiai Bisri Samsuri. Kiai Wahab Hasbullah itu ahli ahli perdagang. Jadi pada waktu itu beliau itu sudah punya travel. Ini saya baca ya. Saya baca di kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya memang fokus menulis. Jadi setiap beliau ke Mekah itu memberikan kuliah umum di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Ini saya tertarik pada beliau. Dan beliau itu konglomerat, kaya raya, dimanapun punya harta. Jadi beliau itu yang mengenalkan NU mulai ujung barat sampai ujung timur, sampai ke Mekah adalah Kiai Abdul Wahab. Ketika beliau itu sampai di Indonesia, karena beliau itu belajar pada Syekh Muhammad Mahfud At-Turmusi, ulama ahli hadis di Masjidil Haram pada waktu itu, beliau itu pulang ke Indonesia, justru beliau itu masuk pada politik dan beliau itu mengobrak-abrik orang-orang yang memusuhi Islam.
Jadi beliau itu masuk pada ranah di mana, dia itu bisa mengobrak-abrik lawan-lawan gitu ya. Nah, berbeda dengan satu, saudaranya namanya Ki Bisri Samsuri, beliau itu justru tidak mau bergabung dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Karena apa? Bagi dia itu haram. Tapi bagi, Kiai Abdul Wahab, justru dia itu masuk di dalamnya, dia itu merubah dari dalam. Tapi keduanya kalau ketemu itu diskusi, kalau ketemu itu rebutan untuk membikinkan apa, kopi ya, apa namanya, kalau ketemu itu rebutan untuk saling berkhidmah. Saya memberi apa, membuatkan kopi ya, minuman. Tapi dalam masalah politik beliau itu punya jalur yang berbeda, satu masuk di dalam untuk menghancurkan lawan-lawannya, satu tidak mau bergabung. Ini sama persis dengan Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Nabi Zakaria Nabi Zakaria Nabi Zakaria dan Nabi Isa itu, kalau Nabi Zakaria itu tidak mau bergabung, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang jahat, karena apa? Khawatir ketularan. Tapi Nabi Isa itu semua teman-temannya adalah orang jahat. Karena dengan begitu dia itu bisa menarik orang jahat menjadi baik. Di Indonesia selalu ada seperti itu. Maka kalau kita masuk masalah politik ya, masalah politik karena kita bukan orang politisi, maka mana yang mementingkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Apa itu? Biasanya yang dijaga adalah keutuhan bangsa Indonesia. Kok bisa? Iya, kita ibaratkan itu adalah rumah kita. Kalau rumah kita rusak, maka akan rusak semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dijaga itu rumah. Bayangkan kalau rumah itu rusak, kita mau tinggal di mana? Pasti perang saudara. Nah, jadi kalau kita tahu, ingin tahu ya, mana yang mementingkan keutuhan bangsa dan negara, maka itulah yang harus kita bersama-sama mereka. Ibarat rumah, kalau rumah itu aman, rumah itu utuh, kita juga aman. Tapi kalau yang dipentingkan untuk kelompoknya, oh itu membahayakan karena apa? Kalau sudah kelompoknya, dia itu akan lupa dengan bangsanya. Kalau sudah lupa dengan bangsanya, bangsa itu akan korat-karit. Kalau sudah korat-karit, itu kita tidak bisa lagi ibadah dengan nyaman, puasa dengan nyaman, ya, umroh dengan nyaman, haji dengan nggak bisa. Coba kalau kita di Irak misalkan, mau berangkat haji nggak bisa, mau mau sholat di masjid takut bom seperti di Syria. Padahal mereka itu menginginkan Islam berkuasa, tapi justru tidak nyaman karena apa? Karena masing-masing orang Islam itu ingin berkuasa dan mereka berpikir orang yang menghalangi saya harus saya bunuh. Wah, itu. Makanya kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia itu. Mau ke masjid jam 3 oke. Azan serentak ya. Kita protes boleh ya, tapi yang nggak boleh itu ngangkat senjata. Maka kalau urusan seperti ini harus belajar lebih dalam. Saya juga kadang itu memandang itu, oh ternyata itu cara berpikirnya hanya untuk kelompoknya. Oh ini yang dipikirkan bangsa Indonesia. Ada pernyataan yang sangat menarik. Saya baru baru apa namanya mendengar kemarin itu. Ini eh, pernyataan Gus Dur sama kalau nggak salah itu Kiai Khalil ya, Kiai Khalil itu kalau salah Khalil Bisri ya, Khalil Bisri. Kiai Khalil bilang begini, Gus Dur, NU ini ya, NU ini ibarat seperti apa namanya, pendorong kendaraan macet. Begitu kendaraannya itu jalan kita ditinggal, kita itu diibaratkan satpam. Terus Gus Dur bilang begini, ini yang baru saya dengar. Apa kurang mulia kita itu menjadi satpam Indonesia, menjaga keutuhan bangsa Indonesia itu adalah kewajiban kita. Enggak apa-apa kita jadi satpam, yang penting satpam Indonesia itu begitu mulia. Orang bisa rukun, bisa damai, itu adalah tugas kita. Oh ternyata sampai seperti itu mikirnya, nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia itu rukun dan bahagia. Semua orang Islam itu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Puasa enak, sujud enak, haji enak. Itu yang dijaga. Padahal
orang itu kalau berjuang itu harus mendapatkan, tapi tidak mendapatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tatkala bersumpah di depan Ka'bah, saya akan berjuang hingga titik darah penghabisan sehingga berdiri negara Indonesia, dan saya tidak akan mengambil sesuatu apapun untuk jabatan. Ternyata dibukti, dan itu ditulis oleh seorang wartawan besar dari Libanon yang berbahasa Arab. Saya punya naskahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama. Makanya siapa yang mementingkan keutuhan Indonesia, itulah yang sejatinya berjuang di negeri ini. Dan mudah-mudahan kita juga dijaga ya negeri kita. Anggap negeri itu adalah negeri rumah kita, jangan sampai rusak. Kalau rusak itu memperbaikinya itu bisa puluhan tahun, seperti Syria, Irak, Libya sampai sekarang itu bunuh-membunuh antar tetangga masih terjadi. Kenapa? Apa alasannya? Dulu ingin memperjuangkan Ya aku. Islam atau khilafah. Ujungnya apa? Sampai sekarang itu negerinya itu masih berperang sesama umat Islam. Baik, kita terus berdoa memohon agar negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz, ini lagi viral nih Ustaz. Tentang pelunasan haji yang harganya atau biayanya melambung ya, sehingga banyak jamaah yang akhirnya berbondong-bondong menunda keberangkatan. Ini kategori menunda-nunda atau seperti apa nih Ustaz? Pada saatnya sudah dikabarkan berangkat, tapi karena masalah harga yang tinggi, akhirnya menunda. Karena yang menunda ini juga tidak semua orang, tidak semua orang yang menunda ini karena tidak mampu, tapi mungkin karena menunggu subsidi tadi yang tahun belakang subsidi sampai 50%. Ini kategorinya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Saya kemarin itu kan, ya saya di Mekah itu menghitung ya, orang umroh itu kan 40, 38, itu umroh 9 hari, 12 hari. Haji itu kan 40 hari dengan membayar 40 juta, itu kalau dihitung, nah dihitung matematika ya, pesawat PP misalkan ya, paling mahal 20 juta. Pesawat PP itu berarti sudah tinggal 20 juta. Makan sehari kalau haji biasa itu makan sehari 3 kali. 3 kali pagi, siang dan sore. Itu kalau kita lihat makan sehari itu 20 real, berarti kali 3, 60 dikali 40 hari. Nah, belum lagi penginapan atau hotel. Sekarang itu hotelnya harus bagus. Ya, Arab Saudi menerapkan nggak boleh hotel-hotel yang jelek itu digunakan, nggak boleh. Maka kita harus berpikir juga, hotel itu harganya berapa. Malah sekarang itu naiknya 300% harga hotel itu. Nggak tahu ini Saudi kekurangan uang atau nggak tahu, pokoknya naiknya itu hingga 300%. Maka orang yang umroh mulai bulan kemarin itu kelabakan karena harus menaikkan sekian persen. Nah, itu kalau kita hitung ternyata kebutuhan 40 hari itu tidak cukup 40 juta, mungkin 50 juta. Bahkan hitung-hitungannya itu orang tinggal di sana dengan fasilitas yang ada, kendaraan, akomodasi, administrasi dan sebagainya, itu membutuhkan sekitar 90 sekian juta. Kekurangannya apa? Disubsidi memang ya, kekurangan disubsidi. Dan kondisi seperti ini, ada yang mengatakan ya lebih baik nggak usah haji. Ada yang namanya otaknya manusia itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan ya namanya mampu itu yang bisa membayar, kalau nggak bisa membayar nggak usah berangkat. Ada yang begitu, ada yang begini. Nah kita ini kan sudah menetapkan harga, kenapa harus naikkan? Itu kan kasihan orang-orang desa yang mengumpulkan, yang jual tanah, jual rumah, jual sapi, jual apa lagi, jual undi-undi ya, jual itu kan dikumpulkan sudah 30 juta, kok naiknya sekian kan juga berat. Maka ini juga dilematis ya, dilematis. Dan akhirnya kita kembali pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdirkan berangkat ya, berapapun biayanya Allah akan cukupi.
berapapun biayanya kalau sudah ditakdirkan pasti berangkat. Ya. Kalau belum ditakdirkan, walaupun duitnya itu searat-arat, itu sudah siap berangkat, pasti ada halangannya. Oleh karena itu kita memohon agar Allah mencukupi kehidupan kita, ya, rasa rindu kepada kita, kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ya Allah, ya, Allah merzukna ya Allah ziarah Makkah wal Madinah li'ada'il haji wal umrah wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, walaupun kurang 30, kalau Allah mengenai tetap berangkat. Kita harus punya keyakinan itu. Ya, dan itu yang saya lakukan dan saya sampaikan kepada siapapun. Sehingga ada solawat namanya solawat hajiyah. Itu ada pada tulisan yang dikumpulkan oleh Kiai Ahmad Kusairi bin Muhammad Siddiq yang kemudian itu menjadi buku sakunya Kiai Hamid Pasuruan. Kemarin saya ceritakan begini. Ada orang, ya, Kiai Hamid itu mau berangkat haji. Mau berangkat haji. Ketika di dalam masjid, ya, di dalam masjid itu Kiai Hamid setelah memberikan ceramah atau inilah memberikan nasihat-nasihat haji. Itu Kiai Hamid itu mau keluar masjid. Begitu mau keluar masjid, sandalnya itu nggak ada, sandalnya nggak ada. Karena sandalnya nggak ada seseorang yang mempunyai sandal bilang begini, Yai ini sandalnya, ini sandal saya pakai saja. Terus Kiai Hamid bilang begini, nanti kamu ambil di Mekah ya sandalnya. Lu gimana? Sandalnya dipakai, sandalnya nanti kau ambil di Mekah. Begitu pulang, singkatnya orang ini akhirnya ada orang ya di samping rumahnya itu ada orang menoleh ke kanan dan kiri tanya, Pak